Sebelum kita masuk ke videonya, mari kita ucapkan selamat karena Spider-Man No Way Home menjadi film terlaris yang rilis 2021 ini. Dengan pendapatan di seluruh dunia mencapai 1 miliar dolar lebih. Ini adalah rekor karena termasuk ke dalam film yang rilis di masa pandemi. Kira-kira 1 miliar dolar kalau diubah menjadi rupiah hasilnya berapa ya? Kalian yang tahu boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Anyways, walaupun No Way Home sangat laris dan disukai banyak orang, namun sebuah karya film tidak ada yang sempurna. Sadar atau tidak, kami menemukan plot hole yang memicu pertanyaan setelah menyaksikan film ini. Kira-kira apa saja plot hole tersebut dan apakah sama dengan pengamatan yang juga muncul di benak kalian? Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah daftar plot hole yang kami temukan dalam film Spider-Man No Way Home. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya agar kami semangat untuk mengupload video-video lain yang berhubungan dengan Marvel. Dan kalian bisa mendapatkan informasi serta wawasan dari channel ini. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Video ini kita awali dengan pengertian dari plot hole. Barangkali di antara kalian masih ada yang tidak paham apa itu plot hole, jadi akan sia-sia jika kalian tidak mengetahui pengertiannya. Makna plot hole secara langsung adalah alur cerita yang berlubang. Jadi plot hole adalah ketidakkonsistennya suatu alur cerita dari suatu film, yang biasanya melawan arus dari logika dan tidak relevan. Ini termasuk dalam perilaku dan aksi dari karakter yang berlawanan dari kejadian awal dari cerita atau plot utama pada film tersebut. Plot hole bisa terjadi karena pembuat film tidak menjelaskan suatu adegan dan tiba-tiba dimunculkan dalam filmnya. Hal ini tentu membuahkan pertanyaan oleh para penonton dan sangat mungkin membuat mereka menjadi bingung. Contoh plot hole di film MCU sendiri ada banyak dan mungkin akan dijelaskan di film kedepannya. Namun untuk saat ini masih kita anggap sebagai plot hole karena tidak pernah dijelaskan sampai video ini dibuat. Misalnya, ada Howard Stark yang membuat perisai khusus untuk Kapten Amerika pada era Perang Dunia Kedua. Tentu kita sadar bahwa bahan utama perisai itu adalah vibranium, logam khusus yang sangat langka dan sangat susah untuk didapatkan. Logam itu dijaga oleh rakyat Wakanda yang tidak bisa sembarangan memberikan vibraniumnya untuk orang dari luar. Howard Stark yang memiliki vibranium tidak pernah diketahui bagaimana dia mendapatkannya. Namun kita bisa berasumsi dia mendapatkannya dari leluhur Ulysses Klaue yang terkenal sering menyusup dan mencuri vibranium dari Wakanda. Entah Howard membelinya lewat jalur gelap atau vibranium itu diamankan oleh S.H.I.E.L.D. di masa lalu. Penjelasan yang pasti mungkin akan disinggung di film Black Panther 2. Kemudian ada contoh lain di mana Gamora diperlihatkan merupakan ras terakhir dari bangsa Zehobrei. Hal ini terlihat dalam film Guardians of the Galaxy pertama saat dia tertangkap dan ada papan hologram berisikan informasi pribadi tentang Gamora. Namun ini berlawanan dengan penjelasan Thanos pada film Infinity War, di mana dia mengatakan hanya membunuh setengah dari populasi bangsa Gamora. Selain Gamora, berarti masih ada ras lain yang serupa dengannya. Selain dua contoh di atas, sebenarnya masih ada banyak plot hole lain yang terdapat dalam film-film MCU. Namun karena fokus utama kita adalah film No Way Home, mungkin plot hole dari film MCU lain bisa kita buat di video terpisah. Kalian yang tertarik bisa tulis di kolom komentar untuk video plot hole dari film-film MCU agar kita buatkan videonya. Nah, saya yakin kalian sudah paham dengan istilah plot hole. Untuk itu, sekarang kita masuk ke daftar plot hole dari film Spider-Man No Way Home. Plot hole yang pertama, tidak ada yang menyelidiki Mysterio. Hal ini cukup membuat kami heran. Kita semua tahu bahwa Mysterio adalah sosok yang berakting sebagai superhero. Dialah sosok penjahat yang membuka identitas di balik Spider-Man dan membuat semua orang menjadi tahu bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Namun, tidak ada yang menyelidiki latar belakang dari Mysterio. Bahkan dia adalah karyawan dari Stark Industries yang sudah dipecat. sehingga otomatis memiliki track record yang buruk untuk seseorang yang menjadi pahlawan dalam tanda kutip.
Seharusnya banyak penyidik yang mencari tahu perihal latar belakang dari Mysterio, karena dialah orang yang menjadi saksi dan memiliki bukti kuat atas terungkapnya sosok di balik Spider-Man. Meskipun dia sudah dikisahkan tewas, namun jika mengikuti peraturan yang ada, para polisi atau mungkin agen FBI juga harus mengetahui dari mana Mysterio berasal, apa pekerjaannya, bagaimana orang terdekatnya, dan hal-hal sejenis yang lain. Sementara di No Way Home, para agen federal, apalagi orang-orang yang mengidolakan Mysterio, seakan tidak peduli dengan fakta di atas, karena mungkin mereka sudah gelap mata dan terlanjur membenci Spider-Man. Mereka tidak menghiraukan asal-usul Mysterio dan menyerang Spidey karena selayaknya sifat seorang fans fanatik, mereka tidak peduli dengan asal-usul di balik idolanya. Mereka akan membela sekuat tenaga jika ada yang mengganggunya. Selain itu, No Way Home memang mengisahkan cerita yang baru tanpa ada callback dari kejadian sebelumnya. Plot hole yang kedua, bagaimana Bibi May dan Happy bisa bertemu jika bukan melalui Peter Parker sebagai Spider-Man. Kita tentu sadar, Bibi May dan Happy Hogan adalah salah satu orang terdekat yang dimiliki oleh Peter. Bibi May adalah wanita yang sudah menjadi ibu angkat bagi Peter, sementara Happy adalah rekan kepercayaan Peter yang membantunya menjadi Spider-Man. Bahkan sebelum Bibi May mengetahui keponakannya adalah superhero, Happy sudah lebih tahu karena dialah yang membantu Peter selama misi yang diperintahkan oleh Tony Stark dalam event Civil War. Hubungan romantis dari May dan Happy terjadi karena pada dasarnya mereka sama-sama terlibat serta kenal dekat dengan Peter Parker sebagai Spider-Man. Dan setelah No Way Home berakhir, muncullah pertanyaan ini. Dengan mantra Doctor Strange yang membuat semua orang melupakan Peter, maka pertemuan May dan Happy pasti akan berubah. Bukan sosok Peter Parker yang memperkenalkan keduanya di dalam ingatan Happy. Apakah keduanya bertemu saat May memiliki acara dari Badan Amal dan menuju Stark Industries di mana Happy sedang ada di sana? Yang jelas, dengan skenario yang berubah, di mana orang terdekat Peter sudah melupakannya, padahal Peter berpengaruh besar dalam kehidupan mereka, harus ada cara untuk menyambung ingatan orang-orang yang terkena mantra Doctor Strange terhadap hilangnya pengetahuan mereka akan sosok Peter Parker. Kemudian plot hole yang ketiga, bagaimana Electro tahu Peter Parker adalah sosok di balik Spider-Man. Electro adalah salah satu supervillain yang muncul di No Way Home. Dia sudah dikisahkan tewas dalam The Amazing Spider-Man 2 setelah kelebihan daya listrik yang membuatnya meledak. Dia bahkan belum sempat mengetahui bahwa identitas di balik Spider-Man adalah Peter Parker versi Andrew Garfield. Hal ini dijelaskan dalam Spider-Man No Way Home. Saat Electro melihat Peter Parker versi Andrew, dia tidak mengenalinya. Bahkan Electro sempat mengatakan bahwa selama ini dia mengira sosok di balik Spider-Man adalah orang kulit hitam karena sifat baiknya. Kelak suatu saat, pasti ada Spider-Man kulit hitam menurutnya. Menandakan bahwa dia tidak mengenal sosok asli di balik Spider-Man. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Electro terlibat ke dalam multiverse yang terbuka dan berpindah ke alam semesta MCU, padahal dia tidak mengetahui siapa Peter Parker? Harus ada penjelasan untuk pertanyaan ini. Mungkin sebelum kematiannya, Electro sempat menyerap energi yang cukup besar sehingga dia tahu identitas di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Entahlah, buat kalian yang tahu jawaban untuk plot hole satu ini, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian, plot hole yang keempat, bagaimana Dr. Octopus bisa kenal dengan Norman Osborn. Dalam salah satu adegan diperlihatkan, ketika Spider-Man menyebut Green Goblin, Dr. Octopus menjelaskan bahwa kedatangan sosok itu dirasa mustahil. Saat Dr. Octopus dan Norman Osborn bertemu, keduanya juga bertegur sapa dan terlihat saling kenal satu sama lain. Hal ini kami anggap sebagai plot hole karena dalam film Spider-Man karya Sam Raimi tidak pernah ada adegan yang menunjukkan bahwa Dr. Octopus mengetahui sosok Norman Osborn adalah Green Goblin yang sempat meneror kota. Meskipun Dr. Otto Octavius pernah menjadi karyawan dari Oscorp dan mengenal Harry, putra dari Norman Osborn sendiri, tidak ada penjelasan mengapa dia mengetahui rahasia di balik sosok Green Goblin. Baik adegan langsung maupun lisan, tidak ada penjelasannya. Sangat mungkin Dr. Octopus mengetahui fakta di balik Green Goblin terkait penelitiannya bersama Oscorp.
Secara diam-diam dia mengetahui informasi rahasia itu dan memilih untuk diam dengan tujuan untuk menghormati Harry. Baru kemudian fakta itu terungkap setelah Dr. Octopus bertemu langsung dengan Green Goblin di No Way Home. Ini hanya asumsi dari kami karena Marvel Studios maupun Sony tidak menjelaskan hubungan antara Dr. Octopus dan Norman Osborn secara jelas di film manapun. Kemudian plot hole berikutnya, bagaimana Dr. Octopus bisa tahu posisi Peter Parker. Kalian pasti ingat saat adegan di jembatan, Peter mencoba membujuk seorang wanita dan memohon kepadanya agar Ned dan MJ bisa diterima berkuliah di MIT, universitas terbaik di dunia. Hal ini dia lakukan karena dua orang terdekatnya itu terpaksa tidak lulus pendaftaran akibat berurusan dengan Peter Parker sebagai Spider-Man yang dianggap sebagai teroris. Nah, tidak lama setelah adegan ini, muncullah sosok supervillain dari alam semesta yang lain. Siapa lagi kalau bukan Dr. Octopus? Tanpa sepengetahuan Peter, penjahat itu tiba-tiba marah dan menyerangnya secara membabi buta. Satu hal yang tidak dijelaskan adalah bagaimana Dr. Octopus bisa tahu posisi Peter Parker yang sedang berada di antara kemacetan di atas jembatan. Hal ini tidak kami temukan penjelasannya ketika menyaksikan filmnya. Asumsi dari kami adalah Dr. Octopus bisa menemukan Peter Parker di jembatan karena memang dia berpindah ke alam semesta MCU tepat di lokasi yang sama dengan lokasi di mana Peter berada. Mantra dari Dr. Strange yang bermasalah menarik penjahat dari alam semesta lain, namun syaratnya penjahat itu harus mengenal siapa Spider-Man dan identitas Peter Parker. Dr. Octopus berpindah ke lokasi ini dan jembatan itu berada di atas air. Hal ini masuk akal jika kita hubungkan dengan Dr. Octopus di akhir film Spider-Man 2 yang juga tenggelam di dalam air. Jadi kemunculannya pada adegan ini sangat masuk akal walaupun tidak dijelaskan di dalam filmnya. Plot hole yang keenam, bagaimana Venom mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man. Satu hal yang cukup menggembirakan adalah kedatangan Venom ke semesta MCU. Walau tidak lama, namun memberikan sedikit gambaran bagaimana masa depan Spider-Man nantinya. Jadi, pada adegan ekstra dari Venom Let There Be Carnage, Venom dan Eddie berpindah ke universe MCU. Ini diakibatkan oleh gerbang multiverse yang terbuka dan membawa keduanya berpindah ke semesta lain. Satu hal yang menjadi pertanyaan, bagaimana Venom dan Eddie berpindah ke semesta MCU padahal di dunianya tidak ada Spider-Man setidaknya sampai video ini dibuat. Venom dan Eddie yang kebingungan kemudian mencari tahu. Mereka mendapatkan cerita tentang alien yang melakukan snap dan memusnahkan setengah populasi semesta. Tepat setelah Dr. Strange kembali melakukan ritual dan menutup gerbang multiverse, Venom dan Eddie bisa kembali ke alam semesta mereka walau menyisakan sedikit bagian tubuh Venom di semesta MCU. Tapi, bagaimana Venom dan Eddie bisa berpindah ke semesta MCU padahal mereka tidak mengenal Spider-Man apalagi Peter Parker? Jawabannya memang tidak diketahui, namun kami beranggapan bahwa ini ada sangkut pautnya dengan varian Eddie Brock di MCU. Seperti apa Eddie Brock di MCU, kita memang belum tahu. Apakah mirip dengan versi Tom Hardy atau diperankan oleh aktor lain? Yang jelas, kedatangan Venom dan Eddie dari universe lain ada hubungannya dengan Eddie Brock di MCU yang otomatis sudah mengetahui Spider-Man yang sangat dikenal di seluruh penjuru kota. Apa kalian setuju dengan asumsi ini? Jika ada penjelasan pribadi, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian plot hole yang berikutnya. Apakah Ned dan MJ masih ingat pernah menjadi rekan bagi Spider-Man? Dalam film ketiga ini, Ned, MJ, dan Peter saling bekerja sama untuk bersatu melawan para musuh dari semesta lain. Ned adalah sahabat setia Peter, sementara MJ adalah kekasihnya. Satu hal yang menjadi plot hole menurut kami adalah dengan mantra Dr. Strange yang membuat semua orang lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Kemungkinan besar, baik Ned dan MJ tidak lagi mengingat bahwa mereka sempat menjadi rekan bagi Spider-Man. Atau, jika mereka masih mengingat pernah bekerja sama dengan Spider-Man, apakah mereka hanya ingat superhero itu tidak pernah membuka topengnya? Jadi keduanya tidak pernah tahu identitas asli dari Spider-Man adalah Peter Parker. Pasalnya kita semua tahu, Spider-Man tetap ada dan masih diingat oleh semua orang, termasuk J. Jonah Jameson yang masih memberitakannya di akhir film.
Namun tidak ada seorang pun yang ingat dan tahu bahwa Peter Parker adalah sosok di balik Spider-Man. Inilah yang membuat kami merasa bingung dan kemudian memasukkannya ke dalam salah satu plot hole di film ini. Namun jika kita ingat kembali, mendekati akhir filmnya, Peter yang berencana untuk mengingatkan kembali MJ, dia menuju ke toko kue dan melihat ada bekas luka di dahi MJ. Gadis itu kemudian mengatakan lukanya sudah cukup sembuh dan tidak terasa sakit lagi. MJ seakan menutupi sesuatu bahwa dia sudah membantu Spider-Man dan tidak ingin menceritakannya kepada orang asing, yaitu Peter Parker. Apakah Ned dan MJ masih mengingat bahwa mereka sudah menjadi rekan bagi Spider-Man? Atau kenangan itu ikut terhapus bersama terhapusnya ingatan mereka terhadap Peter Parker? Entahlah, hal ini tidak dijelaskan di dalam filmnya. Kemudian plot hole yang berikutnya. Kenapa Spider-Sense Peter tidak mendeteksi batu bata dan Green Goblin yang menusuk Spider-Man versi Tobey Maguire? Salah satu kelebihan yang dimiliki Peter Parker adalah Spider-Sense yang bisa memberinya peringatan bahwa ancaman bahaya akan segera datang. Dengan aktifnya indera laba-laba ini, Peter bisa bersiap beberapa saat sebelum mendapatkan serangan dari musuhnya. Namun yang menjadi plot hole di film No Way Home, salah satunya adalah adegan ketika batu bata dilemparkan penggemar Mysterio kepada Peter Parker, dan adegan Green Goblin yang menusuk tubuh Spider-Man versi Tobey Maguire. Kenapa Spider-Sense milik Peter tidak bisa mendeteksi hal ini? Beruntungnya, ada alasan yang masuk akal kenapa Peter tidak bisa merasakan ancaman yang akan datang pada scene tersebut. Hal ini sengaja dilakukan karena sutradara ingin membuat kita fokus terhadap Charlie Cox dan Tobey Maguire. Dengan Charlie Cox yang berperan sebagai Matt Murdock dan menangkap batu bata, serta Green Goblin yang menusuk tubuh Spider-Man Tobey, hal ini menjadi kejutan dan kedua karakter itu mendapatkan atensi dari para penonton. Oleh karena itu, dalam adegan ini, Spider-Sense milik Peter tidak terlihat berfungsi. Kemudian, plot hole yang ke-9. Dalam Spider-Man No Way Home, Ned memainkan peran yang penting karena berkat dirinya, kita semua bisa melihat ketika Spider-Man berkumpul bersama. Tanpa sengaja, dia memunculkan portal sihir setelah memakai sling ring dari Doctor Strange yang disita oleh Peter. Hal ini disebabkan karena Ned mengklaim dia mempercayai bahwa leluhurnya masih memiliki sihir sehingga membuatnya mampu memunculkan portal sihir dengan sling ring. Namun, hal yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang adalah bagaimana mungkin Ned bisa menggunakan cincin itu tanpa sengaja dan memunculkan portal. Dia bahkan tidak pernah belajar sebelumnya dan penyihir hebat sekelas Doctor Strange membutuhkan banyak waktu serta latihan untuk melakukan hal ini. Hal yang dirasa aneh dan mustahil bagi beberapa penonton. Namun, dengan alasan masih memiliki darah keturunan yang mempelajari ilmu sihir, maka Ned bisa dengan mudah menggunakan sling ring dan memunculkan portal dengan cukup baik walau tidak pernah latihan sebelumnya. Ketidaktahuan Ned akan cincin itu juga terlihat setelah dia gagal menutup portal pada adegan akhir, membuat Lizard bisa dengan mudah mengejar dirinya serta MJ. Jika dia mau, dan mungkin jika masih ingat pernah melakukan hal ini, dengan bimbingan yang tepat dari Doctor Strange dan Wong, kelak Ned akan menjadi penyihir hebat dibantu dengan darah penyihir yang mengalir di dalam tubuhnya. Sayang, Ned mungkin sudah lupa dengan hal itu dan dia tidak lagi tertarik untuk mendalami kekuatan sihirnya. Kemudian, plot hole yang terakhir. Kenapa TVA diam saja padahal gerbang multiverse sudah terbuka? TVA alias Time Variance Authority adalah lembaga khusus yang bertugas menjaga keberlangsungan timeline agar tidak bercabang. Mereka menangkap siapa saja yang melintasi waktu di luar waktu seharusnya. Loki dari 2012 yang melarikan diri bahkan ditangkap, dan semua itu sudah dijelaskan di serial Loki. Namun, dengan kejadian di No Way Home, kenapa TVA tidak bertindak sesuai peraturan yang berlaku? Semua musuh dari alam semesta lain seharusnya diciduk dan dikembalikan ke tempat asal mereka tanpa Peter Parker dan yang lainnya berusaha untuk mengembalikan mereka. Apakah serial Loki terjadi sebelum No Way Home dan TVA sudah berubah berkat Sylvie yang membunuh He Who Remains, menyebabkan timeline bercabang dan TVA tidak ada kesempatan untuk menangkap supervillain di No Way Home?
Atau ada alasan lain kenapa organisasi ini tidak terlibat? Semoga di film Doctor Strange 2, hal ini bisa dijelaskan. Dan itulah 10 plot hole yang kami temukan dari film Spider-Man No Way Home. Mana plot hole yang paling membuat kalian penasaran? Atau kalian menemukan plot hole selain yang sudah kami bahas di video ini? Jangan malu-malu untuk menulisnya di kolom komentar. Demikian video kita kali ini. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.